Hai semuanya, sawadee krap. Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini akan bahas adalah dua topik utama sebenarnya, adalah mengenai sidik jari dan juga mengenai kain putih yang dipakai oleh Teng Monida. Dan ada beberapa isu menarik lainnya yang saat ini sedang dibahas di Thailand. Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, please aku ingatkan jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar aku semakin semangat untuk mengawal kasus dari Teng Monida. Oke, yang pertama kita bahas adalah mengenai isu sidik jari. Maksudnya seperti apa, Anjas, isu sidik jari? Jadi isu sidik jari ini adalah disampaikan oleh pengacara T, pengacara yang secara official adalah mendukung untuk mencari bukti-bukti Teng Monida walaupun tidak di-hire oleh Ibu Panida. Nah, pengacara T mengatakan bahwa jika seandainya kronologi yang disampaikan oleh kelima saksi tersebut yang saat malam itu bersama Teng Monida, yaitu adalah Por, Robert, kemudian juga Sen, Gatik, dan juga Job adalah benar bahwa Teng Monida itu terjatuh karena dia akan buang air kecil dan memegang paha dari Sen, itu artinya kan ada tipikal sidik jari yang bisa ditemukan di kainnya, pakaiannya Sen, ataupun juga di daerah-daerah tertentu, misalkan kayak di speedboat. Seandainya kalau orang mau terjatuh, pegangan pahanya Sen gitu, itu pertama bisa ditemukan adalah pertama dari bajunya, atau dari pahanya Sen, ataupun juga sekitar area di speedboat tersebut. Tapi kenapa, Anjas, kita sampai sekarang belum mendapatkan keterangan, terutama untuk hal-hal petunjuk yang merujuk ke alat bukti, kita nggak mendapatkan adalah mengenai sidik jari tersebut. Yang pertama begini teman-teman, sidik jari ini adalah sangat sulit ditemukan kalau dia lokasinya berada di air, karena sidik jari itu terbuatnya dari minyak-minyak tangan kita, dan umumnya itu bertahan nggak nyampe 8 jam kalau dia berada di tempat yang basah, ataupun juga pori-porinya tuh lebar. Misalkan kayak statement dari pengacara T ini, kenapa pada saat malam itu tim kepolisian tidak langsung mengamankan atau mengambil sidik jari di badannya Sen. Nah, Sen ini adalah seorang transgender yang merupakan sosialita di kota Bangkok dan juga bersama mereka pada malam itu. Kenapa Sen nggak langsung diamankan dan diambil sidik jarinya menyesuaikan apakah benar ada bekas mungkin tangannya Teng Monida memegang pahanya Sen, tapi sayangnya itu tidak dilakukan oleh tim penyidik di kota Bangkok. Bahkan Sen ini juga tercatat menurut keterangan dari pengacara T ini, pada saat di tanggal 25 Februari dan 1 Maret, itu kan dilakukan pengambilan tes cek urin dan juga fisik serta darah. Itu tidak semuanya mau teman-teman, hanya ada Por, Robert, dan juga siapa nih? Por, Robert, dan juga satu lagi Job ya. Ini keterangan juga dari pengacara Deca ya, yang mereka ini hanya mau mengambil tes urin dan juga tes darahnya aja. Itu beberapa hari setelah kejadian. Tapi Sen dan juga Gatik ini kenapa kok mereka tidak mau diambil tes hal tersebut juga? Berdasarkan keterangan yang aku baca di sejumlah media di Thailand bahwa menyatakan mereka karena saat itu kan kasusnya masih dugaan kuatnya dan mereka percaya itu adalah kecelakaan. Jadi pada saat si saksi tersebut harus diambil bagian-bagian tubuhnya untuk tes, itu kan harus ada consent-nya, harus ada pernyataan bersedia. Dan tanpa ada pernyataan bersedia tersebut, kedokteran, rumah sakit itu bisa dituntut sama si saksi tersebut. Karena kalian juga harus tahu sebagai background, pada saat beberapa jam lah, let's say, setelah kejadian. Kenapa aku bilangnya beberapa jam setelah kejadian? Kejadiannya menjelang jam 11 malam, pagi harinya, jam 8.10 pagi, pada saat mereka datang ke kantor polisi untuk membuat BAP, berita acara pemeriksaan, untuk melaporkan temannya atau koleganya Teng Monida tenggelam, mereka sudah didampingi langsung oleh pengacara. Itu aku sudah bahas di perilaku yang tidak wajar di video sebelumnya, tapi bagi aku ini menunjukkan bahwa pada saat mereka sudah didampingi oleh pengacara, namanya juga zaman seperti sekarang, walaupun Thailand adalah negara kerajaan, tapi kita juga untuk beberapa hal cukup demokrasi ya, untuk urusan-urusan yang sifatnya hukum seperti ini. Karena ini nanti bisa jatuhnya ke pra-peradilan, ada hak-hak dari para saksi yang dilanggar oleh tim penyidik juga nggak mau kan, harus dituntut dengan kesalahan prosedur seperti itu. Jadi sidik jari dari Sen itu tidak bisa didapatkan karena memang the nature
dari sidik jarinya memang nggak bisa bertahan lama. Seandainya itu pada saat malam itu bisa langsung dicek, itu masih bisa. Karena kalau cuma sejam, 2 jam setelahnya, itu kemungkinan besar masih ada bisa dicek di pakaiannya Sen atau di pahanya Sen untuk menyocokkan dengan kronologi tersebut. Walaupun tanpa hal tersebut pun sebenarnya kronologi yang disampaikan mereka tentang Teng Monida mau kencing, mau buang air kecil, itu sudah bisa dibantahkan dengan keterangan dari Dr. Pontip. Dr. Pontip di 2 hari lalu menyatakan bahwa tidak ditemukan bekas urin di bajunya Teng Monida. Itu menunjukkan artinya memang dia tidak sedang buang air kecil pada saat jatuh malam hari itu. Sebenarnya dari hal itu aja, itu sudah bisa membantah kronologi yang dinilai masyarakat Thailand penuh dengan kebohongan. Oke, yang kedua aku bahas adalah mengenai drama-drama yang selama ini ada, teman-teman. Drama-drama yang selama ini ada adalah dibuat oleh ya Gatik, Sen, dan semuanya. Misalnya mengenai tes kebohongan ya. Walaupun aku juga heran ya, kenapa tim penyidik Kota Bangkok sekarang itu mengatakan bahwa kita tidak perlu melakukan tes kebohongan. Alasannya lebih detail di video sebelumnya, tapi secara garis besar bahwa kenapa tim penyidik sekarang itu berubah haluan tidak mau lagi menggunakan tes kebohongan. Alasannya karena reliability dari tes ini dipertanyakan. Karena tes kebohongan atau lie detector test itu bukan lagi untuk mencari tahu kebenaran atau validan dari sebuah statement, tapi lebih mengukur rasa kepercayaan diri. Apalagi kalau sudah hampir sebulan kasus ini terjadi kan ya, aku yakin pada saat tim penyidik melakukan pemeriksaan BAP, baik itu untuk tes kebohongan atau keterangan BAP biasa, aku yakin banget mereka sudah ada latihan lah, rehearsal dengan para pengacaranya. Karena masing-masing saksi kan punya pengacara masing-masing. Dan menurut aku pada saat saksi sudah dilakukan BAP berkali-kali, akan terjadi banyak distorsi, hal-hal yang sifatnya udah nggak real lagi, mana yang opini, mana yang fakta, itu agak sulit untuk dipisahkan. Nah, hari ini juga aku lihat di media massa tentang kain putihnya Teng Monida kan ya. Kalau kemarin anggota parlemen dari Kota Bangkok ya, itu kan kayaknya kayak apa ya, aku sih lebih cenderungnya menilai ya mudah-mudahan itu adalah tulus ya, tapi terlepas apapun motifnya tulus atau tidak, tapi pada saat kita lihat di media massa si anggota parlemen tersebut mengundang media massa datang melihat dia mencari di kotak sampah, di tempat-tempat sampah yang dia nilai dia melihat ada kayak kain putih yang dipakai oleh Teng Monida. Si Ana ini merupakan sahabat dan juga manajer kedua dari Teng Monida, karena Teng Monida punya 2 manajer, pertama Gatik dan juga Ana ini. Ana mengatakan bahwa lagi mencari kain putihnya Teng Monida. Bagi siapapun yang menemukan ini, Ana bilang akan ngasih berapa ini? 30.000 baht, itu senilai hampir 15 juta rupiah. Ini adalah uang kantong pribadi. Terus kita kan tanya masyarakat, kenapa Ana kok mau mencari kain putihnya Teng Monida? Katanya dia menduga dari kain putih Teng Monida bisa memberikan petunjuk. Misalnya ada luka robekan, mungkin ada percikan darah, percikan cairan, atau hal-hal sifatnya petunjuk yang bisa menggambarkan kenapa dia terjatuh. Karena suka nggak suka secara logika ya, pada saat dia mau buang air kecil dengan baju one piece seperti itu, terus dia juga mengcover badannya dengan kain putih tersebut, artinya kan dia membuka kain putihnya, terus juga ya kalian tahulah kronologi untuk buang air kecil seperti apa. Tapi ini kemana kainnya? Kok tidak ada begitu? Karena sampai sekarang yang ditemukan tim penyidik itu barulah hanya wine atau botol alkohol beserta pembukaan dari botol wine tersebut dan beberapa gelas yang sudah pecah-pecah. Itu pun hal-hal yang barang bukti yang dibuang oleh salah satu saksi di Sungai Chao Phraya. Sedangkan bagian-bagian lainnya dari Teng Monida yang menurut aku juga cukup penting ya, cukup fundamental, itu gimana? Oke, itu adalah yang menjadi bahasan tentang kain putihnya. Terus juga mengenai speedboat. Nah, speedboat ini juga aneh sekali, teman-teman. Kalau seandainya Teng Monida ada luka yang 30 cm di paha kanan Teng Monida kan tuh berdarah dan sudah dikonfirmasi karena itu adalah luka sebelum kematian. Bagaimana caranya tim penyidik mengatakan logikanya kenapa itu luka sebelum kematian? Maksudnya seperti apa, Anjas? Jadi pada saat ada tubuh manusia hidup terluka,
terluka, itu akan mengeluarkan gumpalan-gumpalan darah. Kalau tubuh manusia itu terlukanya pada saat dia masih hidup. Nah, itu ditemukan di kakinya Teimonida. Jadi itu menunjukkan bahwa ada bekuan darah-darah beku, itu menunjukkan bahwa dia terluka sebelum meninggal dunia yang dipastikan karena tenggelam. Nah, apakah ada percikan-percikan darah di speedboat tersebut? Karena kalau untuk relay data-data yang sifatnya berhubungan dengan ilmiah, kita bisa menggunakan sidik jari, tapi sidik jari karena medianya air sudah agak sulit untuk ditemukan. Tapi kalau untuk sifatnya seperti rambut, kemudian seperti darah atau cairan yang lainnya di speedboat tersebut, itu masih bisa ditemukan asal masih virgin. Tapi kalian juga harus tahu bahwa di malam kejadian tersebut di tanggal 24 Februari, itu kan speedboat tersebut malah juga sudah dipindahkan, tidak diamankan oleh tim penyidik Kota Bangkok. Yang anehnya, menurut pengacara Deca dan juga pengacara T ini mengatakan, kenapa pada saat ada laporan Teimonida tenggelam, yang pertama dari kelima saksi itu nggak langsung diamankan, nggak langsung diperiksa, mereka bisa pulang, bisa melakukan ini itu dan memanggil pengacara masing-masing. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, kenapa speedboat tersebut tidak langsung diamankan oleh tim penyidik, tapi justru dipindahkan oleh salah satu saksi tersebut ke suatu tempat? Alasannya nggak tahu apa penyebabnya, keterangan resmi dari penyidik. Tapi kan baru beberapa hari kemudian setelah kasus ini melebar kemana-mana, mendapatkan perhatian dari masyarakat, baru tim penyidik menyitanya untuk sebagai salah satu alat buktinya. Terus yang ketiga juga, ada beberapa hal ya misalnya kayak harus diperiksa tentang cek darah, cek urin, kemudian juga rambut. Kenapa sejumlah saksi itu menolak? Dengan alasan yang sudah aku jelaskan di video-video sebelumnya. Terus yang terakhir juga, kalau kalian lihat dari tes kebohongan. Kenapa tes kebohongan ini sepertinya awalnya sudah yakin akan menggunakan ini tim penyidik, tapi sekarang kok agak keraguan, katanya ini nggak reliable gitu, nggak valid kata menggunakan alat tes kebohongan. Kenapa seperti itu? Kesannya ada kesan di masyarakat di Thailand bahwa ini sepertinya penyidik itu kayaknya melindungi banget nih para 5 saksi, karena jelas-jelas saja hal-hal yang mereka sampaikan itu agak sulit diterima logika berpikir manusia pada umumnya. So, menurut kalian apa yang sebenarnya terjadi dengan kasus Teimonida ini? Apakah ada sosok di balik ini semua yang disebut-sebut sebagai seorang aktor VVIP, very important person, adalah dalang di balik ini semuanya? Kita akan nantikan, dan kita masih punya sekitar beberapa minggu lagi lah, 3 mingguan lagi, karena itu adalah waktu yang diberikan dari tim penyidik Kota Bangkok sembari menunggu kelengkapan hasil-hasil otopsi untuk menentukan kasus ini adalah murni kecelakaan ataukah ada indikasi pembunuhan. Dan masih 3 minggu lagi. Kita berdoa ya, semoga kebenaran segera terungkap. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalaupun kerap semuanya, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Bye-bye.